Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Kesudo Puzzle. Sudoku pemula hari ini adalah Remember Me yang dibuat oleh Bill Murphy. Dan variannya adalah Double Digit Arrow. Dan ini adalah variasi dari Arrow Sudoku ya, di mana tidak lagi merupakan bilangan satu digit untuk Arrow Sudokunya, tapi merupakan bilangan dua digit yang akan menunjukkan penjumlahan dari panahnya. Sangat menarik banget sih untuk variannya ya. Di sini lebih memungkinkan terjadinya kombinasi-kombinasi penjumlahan yang lebih banyak. Dan nanti kita akan lihat bagaimana logika-logika di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari double digit arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di pil panah itu. Di mana pil merupakan bilangan dua digit yang selalu dibaca dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi pil di sini merupakan bilangan dua digit yang bilangan puluhannya itu merupakan angka paling kiri kalau dia horizontal atau dia paling atas kalau dia merupakan vertikal. Dan contoh aja misalkan ini adalah 14, maka nanti panahnya itu harus berjumlah 14. Ketika dibaca dari kiri ke kanan ini merupakan bilangan dua digitnya. 14, maka panah di sini berjumlah 14. Dan tidak masalah juga kalau ada perulangan untuk angkanya ya. Jadi di sini misalkan bisa aja double 9. Oke, dan mari kita langsung saja untuk di-start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, ini kita punya panah yang sangat menarik banget sih di sini. Di sini kita langsung bisa tentukan untuk panah dengan bentuk seperti ini ya. Di mana dia mengambil seluruh petak pada barisnya, atau juga kalau misalkan dia mengambil seluruh petak pada kolomnya juga sama logikanya, atau dia mengambil seluruh petak pada boxnya. Ini cukup sering sih digunakan pada beberapa double digit arrow ya. Di sini kita bisa menentukan penjumlahannya dengan mengecek satu-satu atau dengan cara matematis sih. Dan di sini saya sudah coba untuk membuat operasi matematika ya. Seenggaknya yang saya coba untuk buat lah. Saya nggak tahu apakah ada cara yang lebih simpel atau enggak. Jadi mungkin kita buktikan dengan cara matematika saja dulu. Oke, dan ini adalah operasi matematika yang telah saya coba buatkan ya untuk panah di sini. Jadi kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu box itu, karena dia memuat seluruh angka tepat satu kali dari angka 1-9, dan kalau kita jumlahkan itu akan selalu berjumlah 45. Jadi kita harus memastikan di baris ini seluruh angkanya nanti akan selalu berjumlah 45. Tapi di sini juga merupakan sebuah double digit arrow ya. Dan kalau kita ibaratkan double digit arrow di sini, kalau ini adalah angka X dan ini adalah angka Y, di baris ini operasi matematikanya adalah X tambah Y tambah penjumlahan double digit arrow kita. Di mana X merupakan angka puluhan kita, maka kita bisa ibaratkan sebagai X kali 10, tadi misalkan 36, berarti angka puluhan kita merupakan 3 kali 10, yaitu 30, ditambah angka satuan kita yang merupakan Y, 6 contohnya. Dan itu akan selalu berjumlah 45. Jadi kita bisa mendapatkan operasi matematika kita adalah X tambah Y ditambah X kali 10 tambah Y sama dengan 45. Dan kalau kita simplifikasikan akan menjadi 11X tambah 2Y dan itu akan selalu berjumlah 45. Yang menariknya di sini adalah 2 kali Y itu akan selalu menghasilkan angka genap ya. Padahal 45 kita tahu itu akan selalu menjadi angka ganjil. Jadi kita tahu X itu akan selalu menjadi angka ganjil. Dan karena ini sudoku juga, kita tahu pilihannya hanya bisa 1, 3, 5, 7, 9. Dan kalau kita membuat X kita menjadi angka 5, 7, atau 9, itu sudah melebihi penjumlahan 45 kita. 5 kali 11 kan otomatis sudah mencapai 55 kan, dan itu melebihi 45 kita. Maka hanya bisa 1 dan 3. Cuman kalau 1 juga masih terlalu sedikit, karena 11 kali 1 adalah 22, 11 kali 1 adalah 11, dan kita butuh Y kita terlalu banyak melebihi jumlah 9 kita. 45 kurang 11 itu adalah 34 dan Y kita berarti harus 17 ya. Sudah melebihi untuk Sudoku 9 kali 9 ini. Jadi ternyata hanya ada satu kemungkinan di mana 11X tambah 2Y sama dengan 45, di mana X kita merupakan angka 3 dan Y kita merupakan angka 6. Jadi penjumlahan kita bisa diibaratkan sebagai 33 tambah 12 sama dengan 45. Atau 36 tambah 3 tambah 6 itu akan selalu berjumlah 45.
Semoga tadi penjelasannya bisa dimengerti dan mari kita lanjutkan untuk bermain puzzle ini. Jadi ya, kalau kita punya arrow dengan bentuk seperti ini, kita langsung tahu ini akan selalu memiliki 36, menjumlahkan 36, dan sama juga untuk panah di sini. Cuman yang harus kita pastikan adalah angka puluhan kita harus yang merupakan paling kiri dan angka satuan kita merupakan yang paling kanan. Sehingga bisa dibaca 36 dan menjumlahkan 36 di sini. Nice. Oke, dan mari kita lihat untuk double digit arrow yang lainnya. Di sini ada beberapa double digit arrow yang menjumlahkan dua petak ya. Maka maksimal banget itu hanya bisa 18 nggak sih? Kalau dia merupakan perulangan ya. 9 tambah 9, kalau dia merupakan dua angka yang tidak bisa berulang, maka hanya bisa maksimal 17. Jadi karena maksimal 18 atau 17, maka angka puluhan kita hanya bisa angka 1 ya. Nggak bisa angka 0. Karena nggak ada angka 0 juga pada sudutku. Jadi angka satuan kita hanya bisa dimulai dengan angka 1. Ini juga sama, ini hanya menjumlahkan dua angka di sini. Lalu kita punya pil yang merupakan menjumlahkan tiga petak di sini ya. Dan pil yang menjumlahkan tiga angka yang berbeda, ini angkanya harus berbeda semua karena di dalam satu baris, sama juga di sini, dia maksimal 789. Maka angka puluhan kita hanya bisa satu atau dua, tapi nggak mungkin satu lagi, maka harus dua. Sama juga di sini, maka harus dua di sini. Nice. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana cara kita untuk menyelesaikan angka satuannya. Ya di sini harus maksimal nggak sih? Karena tadi kan maksimal adalah 24 ya. Tapi di sini nggak bisa 1, 2, 3 lagi untuk angka satuannya. Dan tidak menggunakan angka 0 juga. Jadi hanya bisa 24 dan menjumlahkan maksimal 789. Masih dengan logika yang sama, di sini nggak mungkin 1, 2, 3, maka harus 24 dan menjumlahkan maksimal 789. Nice. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Dan di box ini kita masih tersisa 5, 7, 8, 9 yang belum. Dan ini menjumlahkan angka di sini ya. Dan tadi dua angka di sini dia nggak bakal pernah bisa lebih dari 17 ya. Karena dia menjumlahkan maksimal 8 tambah 9. Jadi ini nggak bisa 8 dan 9 lagi. Dan oke, berarti 8 dan 9 harus ada di sini di boxnya. Dan ini tidak bisa 8 dan 9 lagi sehingga menjadi 7. Dan dia melihat ke atas lagi menyelesaikan 7 di boxnya hanya bisa di sini. Interaksi yang sangat keren banget. Maka ini harus 17 dan ini menjumlahkan 8 tambah 9 berarti. Lalu ini bukan 7 juga oleh Sudoku. Apakah kita punya logika yang sama di box ini? Harusnya masih nggak sih? Karena di sini kita masih butuh 5, 7, 8, 9 ya yang belum. Ini nggak mungkin 5 lagi oleh Sudoku. Dan ini maksimal menjumlahkan 18. Maka tidak mungkin 9 lagi di sini. Berarti 9 harus di sini dan dia mat ke atas menyelesaikan ini bukan 9 lagi. 17 atau 18. Sayangnya kayaknya ini masih belum bisa kita selesaikan ya. Untuk ini adalah 17 atau 18. Kalau 18 dia masih bisa double 9, kalau 17 ini harus 8 tambah 9. Jadi kayak kita masih belum tahu itu sekarang. Jadi coba kita lihat yang lain dulu. Kolom ini kita masih butuh 2, 3, dan 4. Dan ini bukan 3 lagi oleh Sudoku. Kolom ini kita masih butuh 2, 4, dan 6 yang belum ya. Ini lumayan menarik sekarang. 2, 4, 6. Ada 2 dan 4, mas ke samping, menyelesaikan ini adalah 6. Ini bukan 2 juga, 2, 4 seperti ini. Dan 16 yang menjumlahkan dua angka itu hanya bisa 7 tambah 9. Karena angkanya nggak bisa berulang, nggak mungkin 8 tambah 8 lagi. Dan ada 7 di sini, mat ke samping, menyelesaikan 97 kita. Berarti di boxnya kita masih butuh 1, 3, 5, dan 8 ya. Cuma ada 1 dan 3 di sini, nggak mungkin sini lagi. Maka hanya bisa 1 dan 3. Ada 3 juga, mat ke samping, menyelesaikan 3 dan 1 kita. Nice, 5 dan 8 yang belum. Lalu ada 8 di sini yang membantu. Ini nggak mungkin 8 lagi, makanya bisa 5. Dan di baris ini kita masih butuh 3 di sini. Nice. Oke, ini bukan 8, ini bukan 9 oleh Sudoku. Coba mungkin kita lihat Sudoku di boxin dulu ya. Karena sudah dapat banyak angka di sini. 7 melihat ke bawah, menyelesaikan 8 kita. Maka ini ternyata harus yang maksimal, 9 tambah 9. Dan ini bukan 8 dan 9 lagi di boxnya. Kolom ini kita masih butuh angka 8. Dan sekarang ini bukan 8 lagi. Dan ada 9 di sini untuk membantu menyelesaikan 9, 7 kita. Ini solvednya sangat keren banget sih. 9 melihat ke box ini bukan 9 lagi. Dan 8 melihat ke atas, menyelesaikan 8 dan 9 di sini. Dan menyelesaikan boxnya juga, ini menjadi 5 dan 9. Nice. Baris ini kita masih butuh 6 dan 8 yang bisa kita selesaikan.
Baris ini masih butuh 4, 5, 7. 4 dan 5 tidak bisa di sini, makanya bisa 7. Oke. Dan coba kita lihat box ini dulu kali. 4, 6, dan 7 yang belum muncul di kolom ini. 7 bisa kita tempatkan. Ini adalah 4 dan 6. Ini adalah 9, 5, dan 2. 9 kita bisa tempatkan. Dan ini antara menjumlahkan 14 atau 16. Jadi ini bukan tadi berapa? 5 dan 2 ya. Ini bukan 6 tadi, saya salah benchmark. Ini antara menjumlahkan 14 atau 16, tapi ya maksimal adalah 14 ya. Makanya bisa 14 sekarang. Nice, 462. Lalu kolom baris ini kita masih butuh 2, 3, 4. Naked single di sini nggak mungkin 2 dan 3, makanya bisa 4. Dan ini bukan 4 lagi sekarang. Box ini, kita butuh 3 lah ya di box ini oleh Sudoku, makanya bisa di sini. Dan tersisa 5, 8, dan 2. Oleh Sudoku saja ini harus 2, dan sekarang tersisa 5 dan 8, dan ini sudah pasti akan berjumlah 13 sekarang. Nice. Ya, harusnya sudah hampir semua ya bisa kita selesaikan untuk double digit arrow-nya, tinggal yang ini saja yang belum kita selesaikan. Cuman mungkin kita fokus dulu pada Sudoku ya. 3 menyelesaikan 2 di sini. Baris ini kita masih butuh 3 dan 6, bisa kita selesaikan. Baris ini 1 dan 5, jamat ke atas, selesaikan 4, 5. Kolom ini kita masih butuh 2 dan 6. Yap, ada 6 sini untuk membantu. 6, 2, 2, 4 selesai. Kolom ini 1 dan 8. Mungkin masih belum ya, 1, 8. Kolom ini 3, 7, 4. 4 bisa kita tempatkan. 3 bisa kita tempatkan juga, dan 7 bisa kita tempatkan. Dia mas ke samping, menyelesaikan 7, 5. 1 mas ke samping, menyelesaikan 1 dan 8. Ya kayaknya ini tinggal Sudoku aja sih. Cuman mungkin kita coba selesaikan nanti di sini juga ya. Dia nggak mungkin 4 tambah 8, dan dia nggak mungkin 3 tambah 9, karena kotaknya dia bisa 3 dan 9 lagi. Makanya bisa 5 tambah 7 sekarang. Itu membantu sih. Jadi tinggal Sudoku lagi sekarang. Ini adalah 3 dan 8 yang belum. Yap, 8, 3 di sini. Dan yang terakhir adalah 6 dan 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk double digit arrow. Penggunaan double digit arrow yang sangat luar biasa sekali ya oleh Bill Murphy di sini. Dia menunjukkan untuk properti dari double digit arrow dengan bentuk seperti ini, dan juga interaksi-interaksi yang sangat menarik banget, menyelesaikan double digit arrow dan membantu untuk menyelesaikan double digit arrow yang lainnya. Puzzle yang sangat keren oleh Bill Murphy dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.